Oh, oke. Ada lagi? Video itu diambil dari mana, Pak? Dari CCTV atau Oke. Videonya akan dipublikasikan ya, Pak? Buat video ini masa kayak gitu sekarang kan nggak mungkin. Oke ya. Yang pertama-tama seperti tadi kami jelaskan, kami menonton 20 video yang itu dari Duren 3 ya, Duren 3 ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kalau rumah sakit Kramat Jati, salah satu yang juga penting dari kita cek sekilas gitu di catatan terkait kapan catatan Dokes kemarin nyampe di nyampe di Kramat Jati, memang dekat sekali gitu ya. Tapi itu menjadi catatan kami, itu kita kembali di catatan tim. Yang kedua terkait PCR. Siapa yang di PCR? Dalam video itu Fotos-fotos tak nggak masuk. mic-nya, Pak? Mic-nya. Dikit kerasin dikit. besok ganti, jangan kayak penyanyi dangdut begini kita. Cara pegangnya itu. Ya, dalam video itu terkait PCR ya, yang jadi kan rombongan dari Magelang nyampe. Ya, Mas. Ya, Langsung aja ya, Kak. terus habis itu yang kelihatan memang masuklah di rombongan itu. Oke. Terus barulah masuk ke ruang PCR. Ini di mana? Ini di rumah. Oke. Di rumah di Duren 3 sana. Siapa yang kelihatan di video di PCR? Semua yang rombongan itu di PCR. Nah, salah satunya adalah memang almarhum Joshua. Oke ya, jadi itu terjawab ya. Nah, Pak Sambo video yang lain. Nanti pas pemeriksaan Pak Sambo itu pertanyaan disimpan untuk waktu pemeriksaan Pak Sambo. Rumah itu rumah lokasi penembakan. Bukan TKP. Rombongan kurang terpisah ke rumah. Teman-teman pasti sudah mengetahui perjalanannya dari mana ke mana. Apalagi di teman-teman media juga ditulis dari mana ke mana, dari titik mana ke mana. Nah, silakan cek sendiri pemberitaan teman-teman. Tapi kalau ditanya apakah PCR dan kedatangan itu langsung ke rumah TKP, tidak. Oke. Pak, Brigadir J di CCTV kelihatan pakai baju warna apa, Pak? Pak, waktu itu ada pernyataan keluar bahwa saat tembak menembak itu kan Pak Sambo sendiri lagi keluar untuk PCR. Nah, kenapa sore ini dinyatakan bahwa Saya bilangnya PCR untuk ibu, ini yang terlihat di video ya. Ini salah satu video ini. Ya, untuk ibu, untuk almarhum Joshua, untuk Brigadir Bribda E itu kelihatan, dan beberapa penumpang yang lain. Untuk pertanyaan Pak Sambo nanti disimpan ketika kami meriksa Pak Sambo. Saya nggak akan jawab. Pak, mereka masuk ke satu rumah, dia diam di situ atau dia pindah mungkin ke TKP yang Itu cerita video yang lain. Saya menceritakan video itu tadi. Ini nanti akan rangkaian, kami akan meriksa orangnya dan lain sebagainya. Nanti pasti kami akan buka. Ya. Itu salah satu yang sekarang ya, yang tadi di foto yang kami sampaikan itu, yang sekarang ada di lab 4 untuk diteliti gitu. Makanya minggu depan kami akan ketemu lagi dengan tim cyber dan lab 4 untuk memastikan itu. Kalau rusak misalnya kenapa rusak, bisa ditarik ataukah tidak, bisa ngerekam ataukah tidak, dan lain sebagainya. Minggu depan itu bagian yang akan kami dalami dengan lab 4 dan cyber, karena masih ada satu proses ya, baik di cyber di lab 4 yang sekarang belum selesai. Kalau itu dipaksakan misalnya tadi kami periksa, secara prosedur hukumnya nanti juga akan lemah. Makanya ya udah, kami
ngasih kesempatan kepada teman-teman di cyber maupun di lapor untuk menyelesaikan prosedur hukumnya. Minggu depan akan ketemu sama kami untuk menindaklanjutin lagi. Jadi ada prosesi cyber dan digital forensik untuk kedua kalinya minggu depan. Kalau tadi kami ngecek semua video ya, jumlahnya 20 dari 27 titik dari Magelang, Duren 3, seputaran Duren 3 itu semua, plus juga ke mana namanya, ke rumah sakit. Satu itu yang kami tadi perdalam. Yang lain kami perdalam adalah jejaring komunikasi. Nah, jejaring komunikasi itu dicek, ya. Jadi di seputaran Duren 3 dan lain sebagainya begitu, dicek dia. Nah, itu salah satu yang digunakan kalau teman-teman terbiasa dengan kayak begitu, salah satunya ya dengan Seldam. Makanya tadi itu yang kertas panjang itu hasil Seldamnya mereka. Apakah kami cuma dikasih itu? Tidak. Kami juga dikasih raw materialnya. Jadi ditarik itu banyak banget nomor HP dan lain sebagainya di 4 titik. Apa 4 titiknya minggu depan kami akan jawab. Itu artinya komunikasi antara ya teknologi dengan teknologi itu, bukan orang dengan orang. Bukan. Jadi kayak tadi itu jaring laba-laba begitu, jaring laba-laba. Jadi siapa menghubungi siapa atau siapa terhubung dengan siapa itu ada. Yang tadi kami tunjukkan itu. Terkait itu Pak, kedatangan Ibu Sri Baradae Brigadir J ke rumah yang pesiar itu kan di video ditampilkan itu jam berapa Pak? Jamnya sore ya, mendekati maghrib setelah asar. Ya itu nanti kalau kami sebutin itu kan bagian yang nanti kami analisis. Jadi video itu nanti kami analisis dengan Seldam, kami analisis dengan keterangan yang juga kami dapat dari ADC kemarin, dari keterangan yang juga kami dapat sebelum-sebelumnya, termasuk juga keterangan yang kami dapat dari keluarga. Kalau disebutin jamnya ya nanti itu takutnya ya mempengaruhi analisis kami. Kalau teman-teman punya jam, punya angka dan lain sebagainya, silahkan kami diberitahu dan itu akan memperkaya bahan untuk kami analisis. Tapi kalau video dari perjalanan Magelang ke Jakarta itu Pak, apakah ada yang jauh apakah itu dari kemarinnya dan habis itu atau memang dari Jumat yang sama? Ya bagaimana? Kan itu dia perjalanan dari Magelang. Kalau dari Magelang ke Jakarta ini ikut catatannya teman-teman media saja. Yang ini sama dengan catatannya Komnas HAM. Ya, Magelang ke Jakarta itu kan Jumat tanggal 8. Oke. Ya. Itu terkait SPT itu apakah sesudah momen tertawa yang tadi disampaikan anak atau sebelum PCR itu? Kurang lebih di antara itu. Dari CCTV. Dari 20 video ini dari CCTV. CCTV-nya dari siapa yang punya, macam-macam yang punya. Ada yang tol, ada yang pribadi, ada yang macam-macam. Pak, CCTV-nya termasuk dari yang sebelumnya dikabarkan hilang terus ketemu itu nggak Pak? Maksudnya bagaimana? Kan katanya ada CCTV yang nggak ada itu dari Nah, ini kita clearkan ini, jangan dicampur-campur. Kalau CCTV yang rusak ya tetap rusak sampai sekarang, yang itu lagi diproses. Kalau CCTV yang dikabarkan itu ada 2 CCTV yang didapatkan itu kan seputaran itu. Nah, kalau yang dimaksud adalah CCTV seputaran itu bukan di rumah Irjen Sambo, itu bagian yang kami lihat. Tapi terkait rekor CCTV yang dikatakan Tadi salah satu yang kami tunjukkan fotonya adalah proses itu. Pak, jadi pemeriksaan CCTV dari Magelang sampai ke Duren 3 sampai ke Kramat Jati itu butuh waktu berapa lama Pak? Karena kesannya itu lama sekali untuk mengumpulkan semua di jalan. Siap. Kan
Dan kalau teman-teman ini ya suka traveling ya dari Jakarta ke keluar Jakarta, Jawa Tengah atau Jawa Timur itu kan CCTV itu kan tidak semua titik ada CCTV. Ya, KM 26, KM 83 kan belum tentu ada CCTV-nya. CCTV-nya ya ketika ada titik CCTV disitulah ada CCTV. Terus setiap digambar misalnya kalau di jalan tol ya nggak 1 jam kayak sinetron mini gitu. Ya, pasti cuma sekian menit aja. Enggak. Kemudian di Baradae di waktu kejadian itu juga tertangkap CCTV nggak? Terkonfirmasi nggak? Di yang mana ya? Kami nggak tahu. Baradae adalah salah satu yang berada dalam rombongan di Magelang menuju Jakarta, yang dalam sebuah video itu terekam juga ya datang dan melakukan PCR, termasuk PCR dengan Ibu Putri dan almarhum Joshua. Pemirsa, kabar petang masih akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Oh, dari semua, jadi begini, video itu dijelaskan secara saintifik. Satu, apakah video itu yang kalau bahasa umumnya, apakah ada editing ataukah tidak? Tadi dijelaskan tidak ada secara saintifik. Ya, nggak ada secara saintifik. Terus bagaimana dengan kerangka waktu yang berbeda-beda satu dengan yang lain? Ada mekanisme namanya kalibrasi. Itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme kalibrasinya. Oke, nah barulah kita tonton videonya. Nah, tonton videonya bagaimana orang-orang atau mobil ya, dan itu tidak hanya orang juga mobil yang ada di dalam video itu dalam kondisi baik semua. Clear ya? Cukup ya? Terima kasih. Pak Irjen Sambo, Pak, kapan diperiksa? Berapa mobil yang tertangkap? Irjen Sambo akan diperiksa kalau tahapan-tahapan semua bahan yang kita punya selesai. Misalnya ya, dalam konteks komunikasi, terekam komunikasinya kayak apa? Dalam konteks keterangan yang lain, keterangannya kayak apa? Dalam posisi CCTV terekam, nanti kayak apa proses CCTV-nya? Baru itu semuanya kita ambil, baru akan manggil Irjen Sambo. CCTV kami sudah dapat, ya kan? Cuma kami butuh pendalaman keterangan beberapa pihak, sehingga dari CCTV ya terus ada komunikasi, terus nanti kelengkapan keterangan ya baru akan manggil Irjen Sambo. Terima kasih. Sebelum selesai. Oke, terima kasih. Ada agenda besok. Agenda besok, agenda internal tim. Ya, kami putuskan kemarin karena pasti ini akan banyak hasil digital karena kami dikasih. Jadi untuk besok memang tidak ada pemeriksaan, itu agenda internal tim. Karena tadi kami juga dikasih banyak raw material, yang raw material ini memang harus mulai kami nilai, mulai kami teliti, mulai kami analisis. Ya, ini juga cepat teman-teman kan dari kemarin kan nanya kapan kesimpulan. Kalau kami meriksa terus kapan kami menganalisis dan menyimpulkannya. Pak, pakai ahli yang biasa mendampingi atau tim Komnas HAM yang Masih di internal tim karena itu raw materialnya sangat banyak. Soal digital. Terima kasih. Itulah pemirsa konferensi pers yang dilakukan tadi oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, dan tadi kita menyimak apa saja yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan digital forensik terkait dengan polisi dengan tembak polisi ini. Selain soal ada pemeriksaan digital forensik, pemirsa, juga hari ini kita ketahui ada proses otopsi ulang terhadap jenazah almarhum dari Brigadir Joshua.